adalah anak-anak yang peduli tentang Pulau Dom, kemudian dalam kalau mau mengklasifikasi sebagai anak-anak yang peduli tentang objek-objek yang diduga sebagai cagar budaya. Nah, kami bergerak dari komunitas yang berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi saya secara pribadi adalah orang yang mendirikan Gua Jepang di Pulau Dom. Sebenarnya jauh sebelum saya ada orang-orang tua yang di tempat situ yang menjaga, tapi dengan semampunya. Saya dengan beberapa teman berpikir untuk bagaimana membuat Gua Jepang itu mempoles dia dengan perubahan zaman, kondisi yang hari ini ada, biar tidak lekang oleh waktu. Dia boleh tua, tapi kalau bisa dia menyesuaikan dengan zaman hari ini, kenapa tidak? Jadi kita memolesnya ikut perkembangan zaman. Jadi kita mempercantik dia. Kalau teman-teman ke Gua Jepang bisa lihat di Dom itu bagaimana ada kolaborasi lampu, ada kolaborasi penerangan, ada kolaborasi cat. Itu kami mencoba untuk biar orang tidak bosan begitu. Karena ketika kita bicara tentang Gua Jepang, atau kita bicara tentang objek-objek diduga sebagai cagar budaya tuh, ujung di situ sudah ada 6.000 orang datang ke Gua Jepang dari kota Sorong, baik dari luar kota Sorong, dan penasaran bahwa ada peninggalan Jepang di situ. Nah, seperti itu. Bisa dilihat nanti dari masyarakat yang ada di sekitar situ, kemudian dari transportasi, taksi laut, beca, itu sangat merasakan dampak dari bagaimana kita buka wisata itu, wisata sejarah itu. Jadi di bulan lalu itu Balai sudah memasang satu tanda larangan di Gua Jepang, itu untuk mau kasih tahu untuk semua orang bahwa objek diduga ini atau situs, objek diduga situs itu dia sudah dilindungi oleh negara, sehingga tidak boleh utak-atik, tidak boleh bikin sembarang-sembarang, bongkar, apalagi itu pidana. Nah, itu harapan yang selama ini saya bersama teman-teman, dia sudah mulai nampak. Negara sudah mulai hadir, pemerintah lewat Balai sudah mulai datang, sudah mulai pajang itu kasih tahu. Nah, ada lagi perintah-perintah lain di dalam undang-undang itu. Nah, selain dari penetapan itu, nanti dikembangkan seperti apa. Nah, saya sangat berharap kalau itu menjadi cikal bakal menceritakan Gua Jepang, itu menjadi cikal bakal menceritakan perjalanan Jepang hari itu, sangat fantastis, sangat wow, karena ada 2 negara di situ, 3. Di situ bisa cerita tentang Jepang, setelah itu kita bisa cerita tentang Belanda, tapi juga cerita tentang Indonesia. Seperti itu. Saya kasih tahu sama mereka. Saya sering, kalau saya tidak ada, beberapa teman menjelaskan bahwa pulau kita di Dom itu pernah didiami negara besar ini. Mereka pernah ada di sini, dan ini bukti yang mereka tinggalkan. Sehingga kita memberikan edukasi langsung pada generasi yang ada di bangku sekolah. Anak-anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan dari beberapa SMA Agustinus, SMP Don Bosco, mereka seringkali kalau belajar sejarah, mereka datang. Itu edukasi langsung yang saya kasih tahu ke mereka. Nah, kalau edukasi lain, kami coba untuk membuat beberapa merchandise tuh, cara mengkampanyekan, cara kasih tahu bahwa objek-objek diduga cagar budaya ini penting sekali untuk dilestarikan, karena dia memiliki nilai penting tuh tentang kebudayaan itu sendiri, tentang nilai pendidikan itu sendiri. Nah, itu yang penting untuk dijaga. Nah, itu sudah kami lakukan. Kebudayaan yang berbeda, misalnya di Pulau Dom, Kota Tua, di Dokarim, di beberapa perumahan di Kelademak, itu kekayaan budaya yang berbeda, yang masuk dalam objek diduga. Sehingga saya berharap Kota Sorong bisa cepat bergerak pendataan, kemudian menetapkan daerah-daerah itu, karena kita bisa lihat di Halte Dom misalnya hari ini, itu Pelindo sudah bongkar semua peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa kami ceritakan bahwa
pernah ada perusahaan raksasa Nederlands Negunia Maskapai di sini. Dia pernah ada di dataran besar ini, dia punya bekas ini. Itu sudah selesai. Nah, nanti kalau kota tidak bergerak, nanti cerita kota tua Pulau Dom itu selesai karena banyak sekali orang sudah mulai rubah-rubah di Pulau Dom. Atau nanti tiba-tiba Dokarim juga selesai. Janganlah cerita itu habis seperti hari ini di Yehman ketika bandar udaranya dialihkan ke kota Sorong, terus Yehman selesai. Padahal sayang sekali. Nah, saya sangat berharap sekali kota melalui dinas terkait bidang kebudayaan itu bergerak cepat untuk menetapkan setiap objek-objek yang diduga sebagai cagar budaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.